dahi. Ku mau selalu jadi senyummu, Yesus. Lidahku tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Mau ulang Halo tahun, adik-adik. adik-adik. Apa kabar Kak? Baik Bang Clinton, apa kabar Bang Clinton? Baik dong Kak. Oh iya Kak, seperti biasa nih Kak. Biasanya kan kita dampingin sama abang-abang nih. Di sebelah kiri aku ada Bang Evan sebagai Halo, Bang gitaris. Halo Bang. Evan. Dan ada Bang Anto Anto. sebagai keyboardisnya. Halo Halo Bang. Bang. Oke Kak, di sini kita mau ngapain nih Kak? Kita masih ibadah online Bang. Oh masih ibadah online. Iya. Kenapa nih Kak, masih ada COVID ya Kak ya? Iya masih ada COVID, makanya kita masih pakai Masker. Gitu. Iya. Oke Kak, biar kita mulai ibadah, bagaimana kalau kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri Kak? Boleh tuh, yuk kita undang. Oke. Ayo adik-adik Adik-adik bangkit berdiri. biar Ayo. semangat adik-adik. Iya, harus semangat ya, masih pagi nih. Oke, ayo Kita mau nyanyi lagu apa nih Bang? Kita menyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Wah, oke. Yuk Bang. Musik. Mari kita bersukaria, karena hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus utama. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi Kak. Mari kita bersukaria Karena ini hari bahagia. kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Nah, Tadi kan kita belum sapa adik-adik nih Kak. iya. Kita sapa dulu ya Kak adik-adik Iya, di kita rumah. harus sapa Oke. dong. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis. Amin. Laskar Kristus. Yes. Oh, sudah semangat Kak. Ya udah semangat. Sudah semangat tadi kita nyanyi. Biar lebih semangat lagi sebelum mulai ibadah, kita nyanyi lagi nih Kak. Tapi Ya. masih tetap bangkit berdiri. Tetap posisi berdiri ya. Iya. Kita Nyanyi mau lagu apa, nyanyi Kak? lagu Dikepak-kepakan sayapnya. Oke. Pasti Ayo, hafal ya? Pasti hafal dong Kak. Ini lagu yang sering di sekolah minggu. Oke deh. Ayo, Yuk Bang. Bang. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-gelengkan pahanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, Goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Oke, Kayaknya gerakannya tadi agak-agak iya, nggak kadang. berantakan ya. Tapi kita selalu Tetap semangat. semangat Kak, muji nama Tuhan ya Kak ya. Iya, nggak apa-apa ya. Nah. Kita mau berdoa Bang untuk Kita mau pembuka. berdoa sebelum kita ibadah. Doa Bang pimpin. Kita satukan nanti kita dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami semua, dari kami tidur hingga kami bangun ya Tuhan, hingga kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan,
Siapkanlah hati dan pikiran kami untuk beribadah, memuja dan memuliakan nama-Mu dari rumah kami masing-masing ya Tuhan. Ya Bapa, sebelum kami layak beribadah, ampunilah dosa kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke Kak. Nah, abis ini kita mau ngapain lagi nih Bang? Habis ini kita masih nyanyi lagu bulanan kita nih Kak. Oh, ada lagu bulanan? Ada dong Kak. Diambil dari mana nih Bang? Diambil dari buku ND nomor 718 Kak. Kalau buku ND berarti bahasa Batak nih Bang? Betul Kak, kita harus belajar bahasa Batak Kak. Oke, nah ini judulnya apa nih Bang kali ini? Judulnya UBG Yesus Manjo. Wah, Ini pasti adik-adik tahu Kak, karena kan Iya. ini udah minggu terakhir gitu, minggu keempat. Jadi bulan Agustus pasti ya. pasti adik-adik sudah hafal Kak, karena setiap minggu sudah dinyanyikan. Dinyanyikan. Oh. Yuk Bang, kita nyanyikan ini lah Bang. Oke, Gimana ayo Bang, lagunya, yuk? nyanyi. UBG Yesus menjauh, UBG Yesus menjauh, si palu ahau menjauh, pesan silang huton maaf. Sahihu tonoku Yesus, Sahihu tonoku Yesus, Sahihu tonoku Yesus, Uhihu ton Yesus Tuhaki. Oke. Nah, adik-adik udah boleh duduk ya Bang ya? Sudah boleh Kak. Oke, nah Kita udah duduk rapi, kita duduk. mau mendengarkan hukum Taurat hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat Tuhan ada berapa Bang? Ada 10 Kak. Ada 10. Nah, hari ini kita mau dengarkan hukum Taurat nomor berapa nih Bang? Nomor 8, 9, dan 10. Oke, nah kita mau bacakan Iya. Kamelan, Ah. mau bacakan nomor 8 Iya. sama 9 dan ditutup dengan Abang Abang Clinton nomor 10 ya. Oke Kak. Hukum Taurat ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat 10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Nah, kalau hukum Taurat ini ada 10, Iya. 10-nya harus diingat dan Iya. juga harus Dilakukan Kak. dilaksanakan ya Bang Betul, ya. jangan- Jangan hanya dihafal aja. Betul, zamannya dihafalkan karena hukum Taurat jadi pedoman Kak dalam Benar ya Bang. kehidupan. Ya. Oke Kak, kita nyanyi lagi Kak, biar adik-adik makin semangat memuji nama Tuhan. Oke, kita mau nyanyi lagu Kasihnya seperti sungai. sungai. Yuk Bang. Oke, ayo Bang. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kita ulang sekali lagi. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panjang, mengalir di waktu panas, mengalir seperti sungai di hatiku. Oke, sudah ya. Ya. Sekarang kita mau ngapain nih Kang? Kita mau Membaca epistel Kak. Nah. Epistel ini sekaligus ayat hafalan ayat kita. hafalan kita. Oke. Oke, Kita- diambilnya epistel hari ini dari 1 Korintus
6 ayat 20. Tapi kita lihat Ya. dulu, adik-adik siap nggak dengan Alkitabnya? Oh. Coba dibuka. Oke, kita kasih waktu ya, Kak. Iya, kita kasih kasih waktu 2 detik ya. 3 aja. Oh, 3 detik deh. Oke. Ayo adik-adik. Kita hitung 3, 2, 1. Udah kan? Wah, kayaknya sudah, Kak. Sudah semua adik-adik membawa kitabnya ya. Ya, sekarang kita baca bersama-sama ya, Bang. Oke. Kita baca dari 1 Korintus 6 ayat 20. 1, 2, 3. Sebab Satu. oh iya. Ulang. Berarti Oke. kita harus sama-sama nih, Bang. Iya, kita sama-sama. Oke. Iya. Siap ya, Kak? 3, 2, 1. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Wah, ini dalam nih, Bang. Iya, dalam, Kak. Di sini sebab kamu telah dibeli, Kak. Iya, jadi kita udah dibayar lunas. lunas. Berarti kita sudah Ditebus dosanya, Kak. iya, dan kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Seperti itu. Oke, Oke. Kak. Kita masih nyanyi lagi ya, Kak ya? Ya, kali ini kita ajak adik-adik berdiri juga nggak nih, Bang? Wah, iya dong, Kak. Oh, Ada iya ya? adik-adik harus berdiri biar makin semangat memuji dan muliakan nama Tuhan, Kak. Oke, nah kita mau nyanyikan Yesus Idola. Iya. Hafal nggak nih, Bang? Ayo adik-adik kita nyanyi lagu Yesus Idola, Kak. Iya, bangkit berdiri yuk, Bang. Ayo, Adik-adik, bangkit berdiri. ayo. Karena ada gayanya ini. Oh, ada gayanya, Ada gayanya, ya? Kak. Jadi harus Oke. bangkit berdiri. Ada Ayo, gayanya. adik-adik. Biar Siap-siap. senam kita, senam pagi. Oke, Oke, ayo, Bang. Bang. Siapa idolamu yang paling engkau suka, sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang layak di idolamu. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu jadi di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Mau ulang kan nih, Bang? Boleh, Kak. Kayaknya sekali seru lagi. nih. Iya. Iya, bikin semangat nih kayak gini nih. Karena ada gayanya, Kak. Ada gayanya. Oke, adik-adik. Kita Iya, ulang ya, Kak ya? Kita ulang sekali lagi. Iya. Adik-adik, ikutin gayanya ya. Oke, ayo, Saya Bang. ulang. Siapa idolamu yang paling engkau singgah, sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang jadi idolamu. Dia kan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Oke. Nah, ini bikin kurus nih, Bang. Iya, bikin guru. Iya. Nah, sekarang kita mau ngapain nih, Bang? Sekarang kita mau mendengarkan adik-adik yang sudah mengirim video, Kak. Video apa nih? Video ayat hafalan. Video ayat hafalan. Iya, tapi sebelumnya, Kak, daripada adik-adik capek, kita suruh duduk gimana, Kak? Oh iya, masih diri ya, Bang? Iya, masih Oh, ya, diri. duduk. Ayo duduk adik-adik, Nah. biar bisa nonton videonya, Kak. Iya, kita mau lihat videonya. Iya. Silakan. Ayo.
Ayat hafalan di bulan Agustus diambil dari 1 Korintus 6 ayat 20 yang berbunyi, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Bagus banget. Luar biasa, puji Tuhan. Adik-adik. Terima kasih ya adik-adik Iya. yang sudah berpartisipasi. Ah, Mau diucapkan apa Bang buat yang belum nih? Gimana? Oke. Jadi, jika adik-adik belum mengumpulkan videonya, bisa dikirim langsung ke kakak-kakak guru sekolah minggunya, Kak. Iya, berarti bisa dikirim untuk minggu depan ya Bang? Iya, untuk minggu depan. Nah, paling lambat kapan nih Bang? Paling lambat ya hari Rabu, Hari Rabu jam 7 malam. jam 7 malam. Karena harus diedit lagi, Kak. Oh iya ya. Harus digabungkan dengan video-video yang lain. Benar. Nah, biar adik-adik yang belum berpartisipasi ikutan, coba kita ulang lagi nih ayat Iya. hafalan bulan ini Agustus 2022. Betul, Kak. Biar makin ingat adik-adiknya, Kak, ya. Benar, benar. Nah, Oke. sekarang kita mau ucapkan lagi nih Bang. Oke. Oke, 3, 2, 1. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oke, Kak. Oke. Sekarang Nah, kita mau apa ini, Kak, habis ayat hafalan. kita mau nyanyi lagi, Hmm. tapi di sini kita mau mempersiapkan diri untuk dengarkan Firman Tuhan, firman ya, Kak, ya. Tuhan. Ya, Oke. berarti tadi adik-adik duduk ya. Tetap duduk. Kita mau nyanyi angkat pujian. Tuhan adalah gembalaku. Ya, adik-adik, siapkan hati dan pikirannya karena ntar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo, Bang. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau di pagi hari ini ya Tuhan, kami masih berkumpul bersama dengan adik-adik sekolah minggu ya Tuhan, dalam ibadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus, berkatilah adik-adik di sini ya Tuhan, supaya mereka mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Juga ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkatilah hamba-Mu supaya dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai, apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis. Amin. Laskar Kristus. Yes. 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 Ya. Hari ini Abang senang sekali ya bisa bertemu dengan adik-adik
walaupun hanya melalui ibadah online, kiranya adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan di hari ini dengan baik ya. Sekarang semuanya disiapkan Alkitabnya. Ada kan Alkitabnya? Sudah siap belum Alkitabnya? Ya, buat adik-adik yang belum bisa membaca Alkitab, bisa didampingi dengan mama papanya. Kita akan membaca dari Yakobus. Yakobus itu ada di mana? Ya, ada di Perjanjian Baru ya. Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan 18. Abang akan bacakan ya. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu megahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian ya firman Tuhan hari ini. Jadi hari ini abang akan menerangkan tentang hikmat yang dari atas ya. Judul perikopnya adalah hikmat dari atas. Adik-adik, surat Yakobus ini mengajarkan kita tentang dua hikmat, yaitu hikmat yang benar dan hikmat yang salah. Hikmat yang benar adalah hikmat yang berasal dari atas, yang berasal dari Tuhan. Dan hikmat yang salah adalah hikmat dunia. Bang, hikmat dunia itu apa sih? Hikmat dunia adalah hikmat yang berasal dari nafsu dunia ya. Contohnya misalnya iri hati, kemudian suka mementingkan diri sendiri atau egois, memegahkan diri atau sombong, suka berdusta dan kemunafikan ya. Jadi di bacaan tadi di Yakobus 3 ayat 13 dan 14, Yakobus itu menantang para pemuka agama ya. Yakobus menginginkan supaya para pemuka agama ini hidup dengan kelemah lembutan ya. Di sini Yakobus melihat bahwa para pemuka agama ini karena mereka merasa pintar dalam firman Tuhan, mereka mengerti banyak firman Tuhan, sehingga mereka timbullah iri hati dan suka memegahkan diri. Jadi Yakobus di sini menantang mereka supaya mereka hidup dengan kerendahan hati dan dengan kelemah lembutan. Contoh lain dari cerita Alkitab mengenai hikmat dunia yaitu cerita tentang Kain dan Habel ya, juga Esau dan Yakub. Di sini kita lihat Kain iri hati kepada Habel. Kenapa? Karena persembahan Kain tidak pernah diterima oleh Allah. Sedangkan persembahan Habel selalu diterima oleh Allah ya. Sehingga disinilah timbul iri hati dan kecemburuan Kain terhadap Habel. Sehingga Kain ingin membunuh Habel. Ya. Nah, sekarang abang mau nanya nih. Di sini siapa yang masih punya sifat iri hati? Siapa yang masih suka egois? Siapa yang masih suka sombong? Siapa yang suka
berdusta atau berbohong? Iya, jangan ya, nggak boleh. Karena itu melawan kehendak Allah, melawan perintah Tuhan ya. Nah, sekarang hikmat yang dari atas ya. Hikmat yang dari atas itu adalah hikmat yang berasal dari Tuhan, kebalikan dari hikmat dunia. Contohnya misalnya apa? Ramah, penurut ya. Kemudian suka mengalah, berbelas kasihan, tidak memihak atau adil, dan juga menghasilkan buah yang baik. Nah, bagaimana kita caranya memperoleh hikmat yang dari Tuhan? Yaitu kita harus selalu melakukan kehendak Tuhan. Kita selalu harus hidup menurut perintah Tuhan ya. Contoh di dalam Alkitab mengenai hikmat yang berasal dari atas, yaitu yang berasal dari Tuhan adalah Salomo. Di dalam 1 Raja-Raja 3, Salomo berdoa memohon hikmat. Dan Allah berbicara kepada Salomo melalui mimpi. Apa akan kuberikan kepadamu? Yaitu harta dan kekayaan. Namun Salomo tidak menginginkan harta dan kekayaan, melainkan dia menginginkan hikmat dan kebijaksanaan. Ya, jadi hikmat yang berasal dari atas itu adalah anugerah atau pemberian dari Tuhan kepada manusia. Ya, jadi cerita dalam Yakobus 3 ayat 13 sampai 18 ini, pelajaran rohaninya adalah pertama, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan ya. Adik-adik misalnya datang ke sekolah minggu, jangan hanya ingin bertemu teman atau bercanda-canda ya, tetapi kalian harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan juga melakukannya ya, menjadi pelaku firman. Yang kedua, kita tidak boleh iri hati, egois, sombong, suka berdusta atau berbohong ya, melainkan kita harus menjadi pendamai, penurut, suka berbelas kasihan ya, dan menghasilkan buah yang baik. Yang ketiga yaitu Tuhan memberikan kita mata ya untuk melihat hal-hal yang baik, telinga ya juga untuk mendengarkan hal-hal yang baik, mendengarkan firman Tuhan. Mulut juga ya untuk mengatakan hal-hal yang baik. Jadi demikianlah cerita di hari ini ya. Kakak juga berharap kalian menjadi anak-anak yang melakukan kehendak Tuhan ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu di hari ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya adik-adik di sini dapat melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di hari ini. Berikanlah adik-adik ini kesehatan, juga Tuhan memberkati orang tua mereka, supaya orang tua mereka juga dalam keadaan sehat dan dapat membimbing mereka menjadi anak yang baik. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Dadah. Amin. Oke Kak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita Kak. Nah, persembahannya harus disiapkan yang terbaik ya adik-adik. Iya. Jangan diwok gitu ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan ke mama papa serahkan ke gereja ya. Betul Kak. Karena kita masih online. Nanti orang tuanya mama papa bisa datang ke gereja saat jam kerja atau
Bisa transfer Kak, sekarang Oh, kan semua iya. serba online. Benar ya, bisa Gitu. transfer. Oke, siapkan persembahannya. Iya, Kita kita akan memuji nama Tuhan sambil nyanyikan lagu tanganku namet-met, dilanjut dan dengan Holland Hollandana. Dana. Yuk Bang. Bang. Tanganku namet-met, bule hona, tude bata, dahil nahi nalo jai, sayur rupa ku namai, tanganku dihomai, tanganku dihomai. Holland Dana. Ayo dek, bangun berdiri. Tanah namet metau, alana boyau tu Yesus lah. Olang ibana, olo aku, pai masahan, usugoi. Oh Tuhan Yesus, jakon maon, untuk margogo, daganap mon. Di homolungku, pake mai, tahasa kapon, di gowarmi. Marilah kita doakan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oke. Kita sudah mendengarkan khotbah, sudah mendengarkan ayat hafalan, Berarti kita udah di penghujung acara Kak, ibadah hari ini. Ya, nah Oke. kita ada pengumuman nih Bang. Iya Kak. Pengumuman apa nih Bang? Ada pengumuman kan minggu kemarin tuh ada lomba 17 Agustus Kak. Oh iya, ada pemenangnya nih Bang. Ada Kak. Nanti di akhir video ini adik-adik jangan langsung
tutup videonya karena Ada nih. ada pemenangnya nanti, Oh, Kak. kita lihat dulu nih, Bang. Iya, kita lihat dulu gimana, Kak? Oke, kita lihat. Oke. 3, 2, 1. Oke. Membah obat karung Tujuannya apa ini? karena hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-77 tahun pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama ayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama ayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Shalom, nama aku Maxi. Hari ini aku akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Dimulai dari sekarang. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama ayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Terima kasih. Wah, bagus banget. Iya, kita ucapkan selamat ya buat teman-teman, buat adik-adik yang memang sudah berpartisipasi dan juara. Iya, adik-adik. Yang- Walaupun tidak juara, jangan berkecil hati ya, Kak ya. Iya, dicoba lagi Dicoba lagi tahun pertandingan depan berikutnya atau ya. lomba yang lain gitu kan. Iya, pasti ada. Kalau Pasti. sekolah minggu selalu ada ya, Bang Iya, ya. kalau nggak juara coba lagi, kalau nggak juara coba lagi sampai Nah, juara. Sampai Kak. juara. Nah, kalau yang belum Gitu. berpartisipasi, Kalau yang belum berpartisipasi, ayo adik-adik berpartisipasi, Semangat. tetap semangat. iya, Karena supaya event ini nggak cuma ini doang, ada lagi Iya, seperti itu. berikutnya pasti ada lagi. Iya. Asal adik-adik tetap ikutin ibadah online kita. Betul, Kak. Ya. Oke, Gitu. udah sampai di sini Iya, dulu Kak. ibadah kita hari ini. Sampai jumpa Kita minggu mau depan, tutup. kita mau tutup. Iya. Sampai jumpa minggu Sampai depan ya, jumpa. Kak ya. Iya, Dengan selamat- MC yang berbeda. Selamat hari Minggu Selamat hari Minggu, adik-adik. adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Dadah. Sarange. Shalom teman-teman, kita sudah selesai beribadah. Tapi sebelum berpisah, aku mau nyampein pesan-pesan nih. Karena kita masih dalam masa pandemi, makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar. Apalagi kalau lagi keluar rumah.
biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain. Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Nah, yang keempat enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke, nah teman-teman jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.